Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Xavier Roskevi. Saya dari kelas 8I nomor absen 7. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi yaitu menggambar komik. Nah, yang pertama yaitu konsep dalam menggambar komik. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita mengetahui apa itu komik. Nah, jadi komik merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan juga gambarnya. Nah, komik ini juga sering disebut dengan cerita bergambar. Nah, komik ini biasanya dibuat dengan ukuran sesuai kebutuhan sang komikus atau sang pembuat komik. Nah, biasanya komik dapat dibuat dalam bentuk buku atau dibuat dalam bentuk selembar kertas saja. Nah, selain itu, menggambar komik juga memerlukan ketelitian dan juga ketekunan dalam membangun karakter dan juga tokoh dalam cerita komik tersebut. Nah, lalu komikus juga dituntut untuk menguasai alat dan media yang digunakan dalam komiknya, dalam menggambar komiknya. Selain itu, ada juga ciri utama dari komik. Nah, jadi apa sih ciri utamanya komik itu? Nah, ciri utama dari komik yaitu mempunyai sifat menarik perhatian mata. Nah, sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian sang pembaca komik tersebut. Nah, lalu ada juga fungsi dari komik. Nah, selain ada ciri utamanya, komik juga memiliki suatu fungsi atau tujuan dari sang pembuat komik untuk membuat komik ini. Fungsinya yaitu untuk menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Nah, biasanya dalam komik juga menggunakan kata-kata yang singkat namun memiliki arti yang jelas dan juga kuat. Selanjutnya ada syarat dalam menggambar komik. Nah, untuk menggambar komik biasanya dibutuhkan beberapa syarat, yaitu seperti kemampuan dalam menggambar dan juga menyusun kata-katanya. Nah, selain itu juga ada beberapa langkah-langkah yang kita perlukan dalam menggambar atau membuat komik. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan topik dan juga tujuannya. Nah, sebelum menggambar komik, alangkah baiknya kita menentukan topik yang ingin kita sampaikan. Nah, contoh topiknya bisa berupa persahabatan, lingkungan, kejujuran, dan juga yang lain-lain. Nah, berdasarkan tema tersebut, kemudian bisa dipikirkan visualisasinya dan juga kata-kata untuk memperkuat visualisasi yang kalian buat tersebut. Nah, selain itu juga tema tersebut dapat dibuat sesuai tokoh yang akan kalian buat, karena tokoh tersebut yang akan berperan menjadi aktor dalam cerita komik kalian. Nah, langkah yang kedua ada membuat kalimat yang singkat dan mudah diingat. Nah, jadi dalam komik jadi seperti yang saya sudah sampaikan, yaitu fungsi dari komik yaitu untuk mengirim pesan kepada pembaca namun dengan kata-kata yang singkat namun bermakna atau mempunyai arti yang kuat dan juga jelas. Lalu langkah yang ketiga yaitu menggunakan gambar. Nah, komik selain menggunakan kata-kata atau kalimat biasanya juga disertai dengan gambar. Nah, jadi fungsinya dikasih gambar itu untuk apa sih? Jadi fungsinya selain dikasih kata-kata juga dikasih gambar, yaitu untuk lebih menarik pembaca untuk membaca komik yang kalian buat tersebut. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan media yang tepat. Menggunakan media yang tepat dalam menggambar komik itu penggunaan medianya dapat disesuaikan dengan media yang digunakan untuk membuat komik tersebut. Nah, jika komik tersebut merupakan buku, dapat merupakan satu kesatuan yang utuh, tetapi dapat pula merupakan kumpulan cerita
yang pendek, kumpulan cerita pendek. Nah, jika komik tersebut hanya merupakan cerita pendek, dapat menggunakan hanya dalam selembar kertas. Nah, gambar komik itu tergantung dari panjang atau pendeknya cerita yang kalian buat. Saat ini penggunaan media dalam menggambar komik sangat beragam. Ada juga komik yang dibuat dengan cara digital. Nah, gimana sih komik digital itu? Komik digital itu dalam pembuatannya tidak menggunakan media dan alat yang seperti kalian buat menggunakan peralatan seperti kertas, pensil, penggaris, dan yang lain, namun menggunakan alat bantu komputer atau laptop. Nah, selanjutnya ada bahan dan alat yang digunakan dalam menggambar komik. Nah, untuk berikut adalah peralatan yang digunakan untuk menggambar komik tanpa alat bantu komputer. Peralatan yang pertama yaitu kertas gambar. Nah, menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas yang berwarna netral. Contohnya berwarna putih, abu-abu, dan juga coklat. Nah, yaitu kenapa harus menggunakan warna netral? Karena warna netral tersebut dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan contohnya seperti kertas padalarang, HVS, kuarto, dan juga karton. Nah, lalu ada media yang ketiga yaitu pensil gambar. Nah, pensil gambar sendiri memiliki jenis yang berbeda, yaitu jenis H dan jenis B. Nah, yang jenis H ini biasanya bersifat keras dan cocok untuk membuat garis atau gambar yang tipis saja. Sementara yang berjenis B biasanya bersifat lunak dan cocok untuk menggambar atau membuat garis yang tebal. Lalu alat yang ketiga yaitu ada pensil warna. Nah, pensil warna sendiri memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna yang lembut. Nah, pewarna kita juga dapat menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi. Nah, jadi cara gradasi itu gimana sih? Cara gradasi yaitu pemberian warnanya dari warna yang gelap lalu lanjut ke arah yang terang, ke arah yang lebih terang, atau bisa sebaliknya. Lalu yang terakhir yaitu penggaris. Nah, penggaris itu ada banyak ragam dan juga jenisnya yang bisa digunakan dalam pembuatan komik atau menggambar komik ini. Nah, beberapa jenis penggaris tersebut yaitu penggaris mika, penggaris siku, penggaris busur, dan juga penggaris mistar. Nah, penggaris itu fungsinya buat apa sih kalau di pembuatan komik, untuk menggambar komik? Penggaris ini fungsinya untuk membentuk garis yang dibutuhkan untuk membuat strip-strip pada kolom yang kalian butuhkan dalam pembuatan komik. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi menggambar atau membuat komik. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.